Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Popol Bagi Tips. Jadi channel yang membahas tentang hal di kepolisian dan tentunya hal-hal yang saya suka. Jadi pada tanggal 30 Juni BKN telah mengumumkan update penerimaan ASN seluruh Indonesia atau CPNS ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas singkat tentang beberapa hal di CPNS Polri ya, yang mungkin sangat penting, yang mungkin harus kalian ketahui ya. Jadi di video ini akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama poin-poin penting dalam penerimaan CPNS Polri tahun 2021. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang banyak ditanyakan di channel ini, dan yang ketiga, hal-hal yang sering membuat peluang kalian tipis atau peluang kalian berkurang dalam penerimaan CPNS Polri tahun 2021. Oke, jadi mulai pada pembahasan pertama yang mengenai poin-poin penting dalam penerimaan CPNS Polri tahun 2021. Oke, yang harus kalian tahu pada penerimaan CPNS tahun 2021, Polri membuka 4 formasi untuk penerimaannya, jadi 4 kategori ya. Jadi mulai dari kategori umum, cum laude, untuk disabilitas dan juga untuk putra-putri khusus Papua Barat atau Papua. Kemudian kita bahas tentang formasi umum ya. Jadi formasi umum ini tiada kualifikasi akreditasi yang menentukan kalian untuk masuk di Kepolisian Republik Indonesia ya, sebagai PNS ya. Artinya dia tidak memandang akreditasi A, B atau C ya. Selama universitasnya atau lembaga pendidikannya diakui oleh PT Dikti atau setingkat swasta itu diakui oleh badan akreditasi yang diakui oleh negara, maka akreditasi bukanlah menjadi suatu halangan kalian untuk masuk menjadi CPNS Polri. Itu berbeda dengan ketika kalian masuk di SIPSS, pasti dia ada standar akreditasinya ya, minimal akreditasinya. Kalau di SIPSS itu sampai sekarang itu minimalnya akreditasinya B. Dan kemudian IPK minimal 2,70 ya. Jadi dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai, dan juga legalisir sekurang-kurangnya oleh dekan atau sederajat. Tinggi pria minimal 150 cm dan wanita 150 cm ya. Di dalam persyaratan ini tidak disebutkan berapa berat badan ataupun tidak dikategorikan secara spesifik, ataupun tidak dikatakan di sini tinggi dan berat badan ideal ya, tapi minimal kalian tidak merasa terbebani dengan berat badan kalian ya. Kemudian pelamar formasi kesehatan wajib memiliki surat tanda registrasi yang masih berlaku ya, kecuali akupunturis, administrator kesehatan, dan penyuluh kesehatan. Dan yang harus kalian ketahui bahwa di formasi umum ini ada 907 orang yang akan diterima ya. Dengan formasi umum itu di mana tersedia 62 formasi, dan kualifikasi pendidikan yang paling dominan adalah di pendidikan kesehatan ya. Jadi ada sekitar 33 formasi. Jadi kalau dihitung-hitung, sebagian dari formasi yang diterima dari 62 formasi, 33 formasi kesehatan itu sama dengan setengahnya lebihnya sedikit ya. Jadi 50, sekian% lah yang diterima untuk formasi kesehatan. Dan kemudian kita masuk ke formasi cum laude ya. Jadi di cum laude ini ada 23 formasi cum laude, yang dimana ada 16 formasi itu untuk kesehatan ya. Dan harus kalian camkan sebelum kalian memilih untuk formasi cum laude, kalian harus memastikan bahwa fakultas kalian benar-benar terakreditasi A. Jadi untuk selengkapnya baca saja surat ya, baca surat, di situ lengkap kok. Jadi Polri itu kalau memberikan pengumuman itu pasti lengkap, selengkap-lengkapnya. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua ya, pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan di channel ini ya. Jadi ini ada 7 pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman di channel ya. Jadi ada yang bertanya, "Bang, berapa batas dari berat badan?" Nah, saya katakan tadi, dalam penerimaan CPNS Polri tahun 2021 ini belum ada atau tidak saya temukan berapa syarat berat badan yang diterima ya, ataupun batas berapa berat badan dari
yang diterima ya, misalnya perbandingan tinggi dan berat badan berapa. Tapi minimal kalau saya sarankan kalian ya bisa mengidealkan badan ya, walaupun tidak seideal mungkin, tidak selangsing mungkin seperti Cristiano Ronaldo, besar atletis ya. Minimal ya kayak seperti saya ini yang enggak, ya kalau bilang gendut sih enggak sih. Kemudian yang kedua, buta warna atau minus. Kalau soal buta warna itu, saya merasa buta warna itu kan keturunan ya, faktor genetik ya, bukan cacat atau bukan apa. Tapi ya itu juga sering jadi patokan ketika masuk ke instansi-instansi yang ada di negara ini ya. Jadi untuk buta warna saya belum mendapati info yang jelas ya, apakah ini menggugurkan atau tidak ya, karena selama ini saya belum dapati ada CPNS yang buta warna ya. Dan untuk minus sepertinya ada sedikit kelonggaran, yang penting tidak parah-parah amat ya. Misalnya kalau dengan tidak pakai kacamata dia bisa pingsan atau semaput ya. Jadi untuk langkah-langkah ya menurut saya ini ya, jadi jangan jadikan patokan ya. Untuk buta warna tolong dikonsultasikan ke dokter ya. Lebih baik ke dokter yang kemungkinan ditunjuk sebagai panitia atau yang pernah menjadi panitia ya. Konsultasikan semua, curhat semua sama dokter ya. Kemudian untuk minus ya, untuk minus selain konsultasi ya, saya sarankan agar menghafal tata urutan huruf yang diujikan ya. Biasanya di tes mata itu minus itu biasanya ada kayak kotak begitu yang ada tulisan huruf ya. Saya sarankan buat kalian hafal lah dari awal ya. Misalnya kalian hafal dari sekarang, jadi minimal ketika tes panitianya tunjuk ini, kalian sudah bisa perkirakan, oh ini yang saya hafal, misalnya A atau B atau C. Jadi minimal kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan panitia ya. Ya itu ya saya bilang ya, yang penting orang pakai kacamata itu sebenarnya tidak terlalu masalah. Yang penting dia tidak mengganggu dia punya aktivitas. Misalnya begini, kalau ada orang yang harus pakai kacamata, ketika dia lepas kacamata dia semaput, dia pingsan, atau dia menurunkan darah di hidung atau di telinga, itu kan sangat mengganggu buat pekerjaan ya. Apalagi kita sebagai seorang pegawai negeri atau sebagai seorang anggota Polri, tentunya telah digaji oleh negara dan tentunya negara tidak mau rugi ya menggaji orang-orang yang mungkin punya masalah kesehatan. Ada baiknya kalau misalnya punya masalah kesehatan begitu diobati dulu, kemudian kita coba untuk masuk ke pegawai negeri. Kemudian yang pertanyaan ketiga tentang gigi berlubang ya. Jadi gigi berlubang ini saya sarankan ya ditambal dan dibersihkan ya. Ditambal ke dokter gigi yang kompeten ya, atau misalnya panitia atau mungkin mantan panitia ya, yang sekalian kita sharing atau cari ilmu ya. Kalau kita menambal gigi seharusnya kita menambal dengan tambalan yang terbaik, yang sesuai dengan yang hampir sama dengan warna gigi atau mungkin bisa sama dengan warna gigi ya. Kemudian yang keempat, pertanyaan yang ada banyak pertanyaan itu tentang adalah gigi palsu ya. Jadi saya belum mendapati info yang valid tentang ini ya. Jadi saya berharap yang memang niat masuk ke menjadi CPNS Polri, jika memakai gigi palsu, agar memakai gigi palsu yang terbaik ya, atau serupa dengan gigi yang asli ya. Dan yang kelima adalah jurusan pendidikan yang mendekati sama ya. Misalnya contoh begini ya, ada misalnya seorang lulusan teknik elektro dan kemudian di penerimaan CPNS Polri yang diterima teknik elektrokomunikasi ya. Jadi ini pertanyaan yang memang agak sedikit berat dijawab ya. Saya juga agak kurang paham mengenai jurusan seperti ini ya. Maksudnya apakah sama atau tidak? Tapi menurut hemat saya itu akan sedikit bermasalah ketika kita mau registrasi ya. Misalnya kita mau mendaftar di satu instansi, misalnya yang dimintanya misalnya ini ya, teknik elektronika komunikasi, sedangkan kita punya ijazah teknik elektronika. Menurut saya itu akan sedikit menghambat juga. Takutnya ketika pengumuman atau penilaian administrasi itu bakal bermasalah, karena yang diminta adalah teknik elektrokomunikasi, yang kita kasih ke teknik elektro. Tapi ada bagusnya kita juga bisa konsultasi ya. Kalau misalnya di Polri ini kita bisa konsultasi ke panitia daerah, biasanya itu di Polda ya, di Biro SDM ya. Jadi kalian bisa konsultasi, bisa sampaikan keluh kesah kalian ya. Mudah-mudahan mereka bisa mendengarkan dan mereka bisa memberikan satu solusi yang baik buat teman-teman semua. Kemudian yang keenam adalah banyak yang selalu bertanya tentang jurusan hukum ya. Bang, gimana ini? Kenapa kita jurusan hukum tidak diterima lagi di Polri? Nah, pada tahun 2021 ini dibuka lagi untuk penerimaan jurusan hukum ya. Namun dia di kategori cum laude ya. Dan yang ketujuh, yang terakhir ya,
banyak juga yang bertanya tentang apakah ada tes jasmani apa tidak. Jadi untuk tahun ini dan tahun kemarin dan 2 tahun dan tahun kemarinnya lagi tes jasmani ini sudah tidak ada ya, atau mungkin belum ada ya, mungkin efek dari pandemi corona. Jadi kita tidak melakukan tes jasmani. Kemudian yang terakhir yaitu yang saya akan bahas adalah hal yang sering membuat peluang kalian itu sangat tipis di penerimaan CPNS tahun ini ya, tahun 2001 ya. Jadi hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam penerimaan CPNS tahun ini ya, itu jangan jadikan CPNS Polri ini sebagai menjadi pilihan utama kalian ya. Jika peluang kalian sangat tipis atau kecil, kalian harus pandai-pandai melihat situasi ya, pandai melihat peluang dan juga pandai menghitung kesempatan lulus. Kalau kalian merasa peluang kalian lulus melalui berbagai macam pertimbangan ya, silakan mendaftar di CPNS Polri. Dan kemudian jika formasi pendidikan atau jurusan kalian hanya tersedia di kepolisian ya, dan kalian mempunyai masalah kesehatan, silakan dikonsultasikan dengan dokter, silakan dikondisikan dengan baik ya. Dan kalau misalnya jurusan kalian hanya ada di kepolisian, maka saya berharap kalian bisa fighting ya, bisa bertarung hingga titik darah terakhir ya. Tentunya dengan usaha keras dan menutupi semua kekurangan yang ada dengan kelebihan. Nah, demikian dulu video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.